Bau, kata yang tidak mau berteman. Suatu hari, di hutan yang lebat tinggallah seekor kata. Kata ini bernama Bau. Bau ini orangnya suka menyendiri. Jadi kemana-mana kalau mencari makan dia selalu sendirian. Suatu hari, Bau merasa perutnya lapar sekali. Aduh, perutku lapar sekali. Aku harus mencari serangga untuk mengganjal perutku ini. Akhirnya, si Bau pun melompat-lompat menyusuri hutan untuk mencari serangga. Ketika asik melompat-lompat di hutan, tiba-tiba si Bau bertemu dengan segerombolan kera. Hai Bau, sapa si Theo keranya. Si Theo berkata, Bau, kenapa kamu sendirian menyusuri hutan? Lalu si Bau berkata, aku lapar, aku sedang mencari serangga untuk kusantap. Nah, si Theo yang asik bermain dengan teman-temannya ingin mengajak si Bau untuk bergabung bermain dengan dia. Bau, ayo bermain bersama kami. Tetapi si Bau tidak mau. Ia berkata dengan sangat ketus, tidak, aku tidak mau bermain dengan kalian. Aku akan melanjutkan perjalananku mencari serangga. Mendengar jawaban si Bau yang ketus, si Theo akhirnya pun geleng-geleng melihat kelakuan si Bau. Akhirnya si Bau pun melanjutkan perjalanannya, melompat-lompat menyusuri hutan. Bau pun melanjutkan perjalanannya mencari serangga. Tepat di pertengahan jalan, Bau melihat ada serangga di dekatnya. Perlahan, Bau mendekat. Yah, serangganya lepas, terbang kemana ya? Apa aku harus mencari serangga lain? Atau mengikuti jejak serangga tadi ya? Perut Bau yang kepalang lapar, akhirnya si Bau pun memutuskan untuk mengikuti ke arah serangga itu pergi. Bau pun melanjutkan perjalanannya melompat-lompat mengikuti jejak si serangga tadi. Akhirnya Bau menemukan si serangga ada di dekatnya. Tetapi Bau melihat di dekat serangga itu ada si singa yang lagi asik tidur. Wah, aku takut sekali mengganggu singa. Tapi bagaimana lagi ya? Perutku sangat lapar sekali. Apa aku harus tetap menangkap serangga itu ya? Atau mencari serangga yang lain? Tapi perutku sangat lapar sekali. Ya sudah deh, aku akan menangkap serangga itu. Semoga saja si Kion singa yang galak itu tidak melihatku atau menyadari keberadaanku. Akhirnya Bau pun dengan berhati-hati melompat mendekati si Kion untuk menangkap serangga. Tiba-tiba saat si Bau mau menangkap serangga, si Kion yang tadi sangat tertidur pulas tiba-tiba sudah berdiri tegak menatap si Bau dengan sangat tajam. Dengan sangat gagah, si Kion singa ini bertanya kepada Bau, "Hei Bau, kenapa kau di sini? Kau telah mengganggu tidur nyakku hari ini." Bau yang sangat ketakutan dan gemetar, ia menjawab dengan terbata-bata, "Maafkan aku, Kion. Aku lapar.
itu aku sedang mencari serangga untuk kumakan. Lalu serangganya itu ada di dekatmu. Sambil gemetar, Bao terus meminta maaf. Maafkan aku ya Kion. Aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Jangan makan aku. Si Kion yang merasa tidurnya sudah diganggu, ia tidak akan melepaskan Bao dengan begitu saja. Akhirnya, si Kion berkata, "Kau telah mengganggu tidurku, wahai Bao. Maka, untuk gantinya, kau akan menjadi santapanku." Si Bao pun sangat ketakutan. "Jangan, ampun Kion, jangan makan aku." Kion pun membalas, "Salahmu sendiri. Kenapa kau memasuki kawasanku? Kau telah lancang memasuki kawasanku dan mengganggu tidurku." Ampun Kion. Kion yang tidak menerima ampun sama sekali, ia hendak menerkam si Bao. "Tidak akan kuampuni kau, Bao. Rasakan kau jadi santapanku siang ini." Pada saat si Kion ingin memakan Bao, tiba-tiba si kera Theo datang bergelantungan sambil mengejek si Kion. "Hei Kion, ngapain kamu? Lihatlah kok ketakutan seperti itu." Si Kion pun menjawab, "Bao sudah lancang memasuki kawasanku dan mengganggu tidur siangku. Oleh karena itu, aku akan makan si Bao ini sebagai gantinya." "Wajar sekali kamu Kion. Lihatlah si Bao ini, badannya kecil. Dia sangat ketakutan. Lagi pula, dagingnya tidak akan cukup untuk mengejar perutmu yang besar itu." Kion pun menjawab lagi, "Aku tidak peduli. Yang penting dia harus menjadi santapanku." Si Bao yang sangat ketakutan, dia meminta tolong kepada si Theo. "Theo, tolong aku Theo. Aku sangat ketakutan. Aku tidak mau dimakan oleh Kion. Theo, tolonglah aku." Si Theo pun menjawab, "Untuk apa kau meminta pertolonganku, wahai Bao? Kamu kan suka menyendiri, tidak suka berteman. Ya sekarang rasakan sendiri akibatnya. Ya beginilah kalau tidak punya teman, tidak ada yang mau membantumu. Sekarang rasakan akibatnya." Si Bao pun sangat kecewa mendengar jawaban si Theo yang seperti itu. Dalam hatinya, si Bao pun sangat menyesal oleh perbuatannya selama ini. Tiba-tiba, Kion pun menyela perkataan dari si Theo. "Hei Theo, si kera. Kalau kau banyak omong, mendingan kamu saja yang aku makan. Kan katamu dagingnya si Bao tidak cukup untuk mengejar perutku. Lalu kau saja yang aku makan. Kan dagingmu juga lumayan besar dan banyak. Kau mau memakanku, Kion? Kalau berani, coba saja tangkap aku. Kalau kamu berhasil tangkap, silahkan makan dagingku sepuasnya." Kion yang mendengar tantangan dari Theo, dia pun sangat marah dan ia segera bersiap-siap untuk menerkam si Theo yang lagi bergantungan dan mengejar si Theo agar dia bisa memakan si Theo dengan habis. Akhirnya, Kion pun mulai mengejar si Theo yang asik bergelantungan dari pohon ke pohon.
Lihat saja kau Theo, akan kudapatkan kamu. Wow. Bao yang selamat dari cengkraman si Kion, ia pun sedikit lega, tapi dia masih sangat gemeteran. Lalu si Bao pun berkata, aku akan segera pergi dari sini sebelum si Kion menemukanku kembali dan memakanku lagi. Lalu dengan tergesa-gesa, si Bao pun melompat-lompat bersembunyi. Sambil melompat-lompat, dia pun berkata, untung ada si Theo yang baik hati menolongku. Ngomong-ngomong, si Theo gimana ya kabarnya ya? Apakah dia selamat atau jadi santapan si Kion? Aduh, aku jadi merasa bersalah nih. Theo sudah menyelamatkan aku. Tiba-tiba ada suara gebresek di semak-semak. Si Bao pun kembali ketakutan dan tubuhnya gemetar. Ia takut itu adalah si Kion yang kembali menemukannya lagi. Tiba-tiba terdengar suara ternyata itu adalah si Theo yang masih bergelantungan. Lalu si Bao pun berkata, loh Theo, aku kira siapa? Ngomong-ngomong, kamu selamat dari kejaran si Kion. Kion mana Theo? Theo pun berlagak tidak tahu di mana keberadaan si Kion tadi ya. Tidak tahu, mungkin dia kehilangan jejakku. Akhirnya Bao pun sadar dan meminta maaf kepada Theo untuk perbuatannya selama ini. Theo, maafin aku ya. Aku sudah salah selama ini. Aku tidak mau berteman dengan siapapun. Alhasil, jika ada bahaya, tidak ada yang menolongku. Tanya Bao, kita itu tidak boleh memilih-milih teman dan harus berteman. Jangan menyendiri. Kalau menyendiri, nanti ya seperti ini. Kalau ada bahaya, tidak ada yang menolongmu. Nah, gunanya teman kan kalau susah harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Iya Theo, maafin aku ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku sangat menyesal. Aku akan berteman dengan siapapun mulai sekarang. Kalau begitu Theo, maukah kamu menjadi temanku? Theo pun menjawab dengan senang hati si Bao. Oh iya Theo, maukah kamu bermain di rumahku? Dengan senang hati Bao. Jadi kita temenan ya sekarang. Ayo, aku juga mau ajak teman-temanku ya untuk main ke rumahku Bao. Bao pun menjawab, iya Theo, nggak apa-apa, biar rumahku rame. Akhirnya Bao dan Theo menjadi teman. Mereka pun sering bermain bersama, bermain di hutan bersama teman-temannya si Theo, dan mereka menjadi teman yang sangat akrab. Pesan moral yang bisa dipetik dari cerita dongeng ini yaitu sesama makhluk hidup kita harus saling membutuhkan. Nah, kita tidak boleh menolak ajakan baik teman yang akan membantu kita.